Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang pamor, keris, dan emas. Pamor dalam sebilah keris adalah sebuah simbolik yang menggambarkan sebuah harapan dari sang empu bagi pemilik keris nantinya. Makna yang terkandung di dalam pamor itu sangatlah mendalam. Dengan mempelajari pamor, maka tentu kita dapat memilah dan menentukan pamor mana yang sesuai dengan karakter pribadi kita masing-masing. Terlebih lagi kita bisa belajar untuk melestarikan budaya dan juga sejarah dari warisan leluhur adiluhung Nusantara. Nah, salah satu pamor yang paling terkenal dan juga banyak dicari adalah pamor keris udan emas. Pamor ini memiliki ciri bulatan-bulatan kecil yang tersebar dari pangkal bilah keris sampai ke ujung. Ini Anda bisa lihat dalam video. Terdapat formasi pamor 212121 ya. Udan emas sendiri biasanya bercampur atau terselip pada pamor wosutah. Terkadang juga terpisah dari pamor yang lainnya. Ini NP tanda kutip untuk pamor udan emas tiban ya. Banyak juga yang terselip pada pamor lain yang hanya di bagian sor-sorannya saja. Banyak yang mempercayai ketika kita memiliki keris dengan pamor udan emas, maka kita akan bisa menjadi atau cepat kaya raya. Hal ini dikarenakan oleh manfaat tuahnya membawa kelancaran rezeki bagi sang pemilik. Nah, sebelum Anda salah paham, Anda dengarkan penjelasan saya berikut ini. Anggapan tersebut sebetulnya kurang tepat, karena menurut pendapat para ahli tanjek, tuah atau angsar pamor udan emas adalah untuk memudahkan pemiliknya mendapatkan rezeki, mencegah sifat boros, serta membuat pemiliknya luwes dalam pergaulan di masyarakat. Ya. Jadi intinya sebetulnya bukan menjadikan pemiliknya serta-merta menjadi kaya raya tanpa usaha, tapi membantu pemiliknya dalam urusan rezeki. Dari kepercayaan itulah maka pamor udan emas banyak diminati oleh para pedagang maupun pengusaha. Sampai sini sudah jelas tentang tuah pamornya. Dan saat ini bukan hanya pedagang dan pengusaha saja yang menginginkan keris dengan pamor udan emas, tapi dari berbagai kalangan seperti pegawai pemerintah dan swasta. Ini juga kenapa saya mengutarakan seperti itu, karena banyak klien-klien saya yang baik juga dari pihak kepolisian, tentara, bahkan kaum petani juga banyak yang menanyakan keris pamor ini dengan pamor udan emas. Apakah ada keris pamor udan emas gini-gini. Nah, sebagai pecinta keris pusaka, pendapat bahwa pamor udan emas yang paling baik adalah keris pamor udan emas era Pajajaran dan keris pamor udan emas Tangguh Tuban. Ya, mengapa demikian? Kebijaksanaan dalam memahami kegunaan keris dalam upih dan makna pamor udan emas sebetulnya tidak ada jaminan jika memiliki keris dengan pamor udan emas pada tangguh sekian maka Anda akan menjadi orang kaya raya. Tapi karena pada tangguh tersebutlah proses penempaannya dan si empu penggarapnya itu sangat tersohor sekali dan banyak yang sudah membuktikan hasilnya, maka hal yang paling merucut menunjukkan bahwa keris tangguh Pajajaran dan Tangguh Tuban ini keris udan emas. Dan untuk siapa saja yang boleh memiliki keris atau tosan aji dengan pamor udan emas? Semuanya saja boleh, karena pada intinya keris udan emas ini lebih ke spesifik ke kerezekian. Jadi tidak memilih, energinya positif dan semua orang cocok untuk memilikinya. Dan perlu Anda ketahui, keris udan emas itu ada dua jenis, keris udan emas tiban dan keris udan emas serkan. Keris udan emas tiban itu biasanya guratan-guratannya tidak begitu jelas dan biasanya terselubung dengan pamor yang lain, seperti halnya yang sudah saya jelaskan tadi.
Dan juga tata letaknya dari formasi 212-nya tidak beraturan, berbeda sekali dengan Kris Udan Mas Serkan. Kalau Kris Udan Mas Serkan itu pasti posisinya sejajar karena sudah direncanakan sebelumnya. Kemudian seiring perkembangannya zaman dan pengetahuan Tosan Aji, pendapat yang menyebutkan bahwa yang dianggap sebagai pamor udan mas asli hanya yang berpamor tiban kini mulai dikesampingkan. Maka mulailah bermunculan berbagai macam pola pamor udan mas yang tersusun rapi dan indah dipandang. Bahkan ada juga Krislu yang berpamor udan mas. Nah, ini unik sekali. Padahal dulu hanya Kris lurus saja yang berpamor udan mas. Dan ini ada kaitannya pada Tangguh. Tangguh Tuban itu hanya membuat Kris lurus saja. Begitupun juga Tangguh Pajajaran. Memang Tangguh Pajajaran ada sedikitnya Krislo, tapi lebih spesifik 85, sekian persen Krisnya lurus. Dan untuk pola gambaran lingkaran seperti obat nyamuk itu bisa dimaknai atau memiliki filosofi bahwa manusia pada umumnya dan khususnya pemilik Kris berpamor udan mas itu harus memiliki kepekaan dan kepedulian sosial serta harus bisa bermanfaat bagi sesama makhluk Tuhan di muka bumi. Sebenarnya di dalam pamor udan mas sendiri itu banyak sekali filosofisnya. Mungkin kalau saya jabarkan akan berjam-jam. Ini saya akan rangkum dari poin-poinnya saja. Pola lingkaran dari tengah yang semakin lama semakin melebar itu memiliki makna bahwa manusia harus selalu mengikatkan kepekaan dan kepedulian sosial bagi sesama. Selain itu, pamor udan mas juga mengandung ajaran berupa perintah untuk bersedekah. Udan atau dalam bahasa Jawa itu artinya adalah hujan, dan sedekah itu bagikan hujan emas. Anda memberikan harta atau sebagian kecil harta Anda untuk bersedekah, baik bagi pemberi sedekah maupun menerima sedekah. Hujan juga memiliki sifat mendinginkan, demikian juga dengan sedekah, karena dengan sedekah Anda mampu mendinginkan dan melembutkan hati orang yang memberikan sedekah maupun orang yang menerima sedekah. Dan untuk bagi si penerima, sedekah yang diterimanya akan dirasakan bagaikan hujan emas atau karunia yang sangat berarti dalam kehidupannya. Contohnya ketika Anda di dalam perjalanan Anda bertemu dengan seorang ibu-ibu yang menggendong anaknya, Anda cukup kasih sedekah. Ya, kalau Anda dalam nominal kecil 5.000 misalnya, itu sudah sangat baik sekali. Si orang tersebut akan berterima kasih dan mendoakan Anda. Nah, begitu terketuknya hati Anda jika Anda mendengarkan rintihan doa, ucapan doa, hanya Anda memberikan sedikit nominal seperti itu, apalagi dalam jumlah yang banyak. Misalnya dalam bertemu orang Anda ringan tangan. Dalam arti ringan tangan itu memberikan sesuatu hal yang memang Anda punya, sedikitnya Anda punya. Nah, dalam ajaran manapun yang namanya berbagi itu pasti akan menumbuhkan pundi-pundi uang yang mana berkali lipat dari apa yang kita berikan kepada orang lain. Sekian video dari saya terkait pamor udan mas, dan pesan moral dari saya adalah janganlah takut miskin jika Anda bersedekah, tapi takutlah miskin jika Anda tidak pernah bersedekah. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.